sudah kita bahas fikihnya itu pembahasan sesuatu yang asli najis menjadi suci ya. Kemarin sudah kita bahas yaitu khamar. Khamar ketika jadi cuka ya dengan sendirinya tanpa dimasuki apapun maka akan menjadi suci. Yang asalnya suci najis kembali suci lagi. Asalnya apa? Perasan anggur saatnya. Peras anggur. Sampai jadi apa? Asir inap. Perasan anggur. Ya. Apa jus ya kalau bahasa. Jus apa? Jus anggur. Boleh kita minum? Boleh. Semenjak tidak sampai memabukkan. Kalau sudah kelamaan tidak diminum biasanya berubah. Takhammar. Biasanya menjadi apa? Sesuatu yang memabukkan. Memabukkan maka berubah yang asalnya suci jadi apa? Najis. Tapi ini bisa jadi suci lagi. Kapan? Ketika berubah sampai menjadi cuka. Dengan persyaratan yang sudah kita jelaskan kemarin pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua yaitu apa? Kulit bangkai. Kulit bangkai itu najis kan? Tahu bangkai kan? Bangkai itu sesuatu hewan yang tidak halal dimakan dagingnya setelah mati berarti bangkai. Kucing, ya singa, ya harimau, ya apalagi semuanya beruang, semuanya itu tidak boleh dimakan dagingnya. Maka ketika dia meninggal ya jadi bangkai, maita. Atau bangkai itu juga dari apa? Hewan yang boleh dimakan tapi tidak disembelih secara syariat. Kambing disetrum sampai mati, tidak halal dagingnya. Sapi dikageti sampai mati, iya, tidak disembelih, ya berarti apa? Tidak halal. Atau seperti kemarin kena PMK, penyakit mulut kuku ya, akhirnya mati, tidak disembelih, ya jadi bangkai. Walaupun sebetulnya itu dagingnya halal untuk dimakan kalau disembelih secara syariat, tapi karena tidak disembelih secara syariat, maka hukumnya apa? Jadinya bangkai. Bangkai ini apa? Ya najis hukumnya. Bangkai ini najis. Loh, bangkai itu yang najis itu apanya? Semuanya. Mulai rambutnya, kulitnya, tulangnya, dagingnya, semuanya najis. Isi perutnya semuanya najis, giginya najis, tandonya semuanya najis. Kalau sudah jadi bangkai, najis semuanya. Apa bisa jadi suci? Ini yang diantara najis yang bisa menjadi suci diantaranya apa? Kulitnya bangkai. Yang kita bahas berarti apa? Kulitnya. Berarti kalau sudah ada bangkai, dagingnya tidak mungkin untuk bisa dimakan, kecuali kalau mutor ya. Kecuali kalau darurat tidak ada makanan sama sekali kecuali bangkainya apa? Bangkainya ayam atau bangkainya seandainya kambing. Bangkai tidak boleh dimakan, tapi tidak ada makan lagi. Kalau tidak makan ini bisa mati. Itu apa? Mutor, darurat. Tidak apa-apa dimakan, tapi untuk menyambung daripada nyawanya saja. Bukan makan bikin sate rotuban yang bikin gulai, bukan. Ya makan secukupnya untuk menyambung hidupnya. Kalau darurat. Tapi kalau tidak boleh, harus dibuang semuanya kecuali kulitnya. Kulitnya masih bisa dimanfaatkan. Kan Nabi mengatakan apa? Masih bisa dimanfaatkan apa kulitnya. Kapan bisa jadi suci? Yang asalnya kulitnya najis kan kulitnya kan? Bisa jadi suci gimana caranya? Dengan cara disamak. Disamak itu apa? Kuliti dulu. Kambing yang jadi bangkai tadi tidak sembelih secara syariat, diambil kulitnya. Dikuliti, setelah dikuliti dibeber. Yang menempel dengan dagingnya itu ditaruh di atas, kemudian dikasih sesuatu yang hirif. Hirif itu apa? Sesuatu yang menyengat. Sesuatu yang menyengat bisa dari yang suci, bisa dari yang najis. Yang suci seperti apa? Seperti kulitnya buah delima. Kulitnya buah delima itu dikatakan hirif. Apa hirif itu? Mayaldagu fil lisan. Itu sesuatu yang menyengat di lidah. Kulitnya daripada apa? Buah delima itu ditaburkan di atasnya. Itu namanya double, menyamak. Atau sesuatu yang najis seperti apa? Dari tuyur, kotoran burung. Itu juga dikatakan menyengat. Jadi kulit bangkai tadi itu dikatakan bisa suci dengan cara disamak. Samak itu apa?
mengambil daripada sisa-sisa gajinya, sisa daripada cairan-cairannya, mungkin ada sisa daging daripada gajinya atau dagingnya yang menempel di kulitnya tadi, dikasih sesuatu yang hirif, sesuatu yang menyengat, ditaburi. Setelah ditaburi dibiarkan sampai kapan? Sampai daripada fadhalat, sisa-sisa daripada cairan-cairan tadi itu mengering, merumpel. Sampai sudah kering, tunggu, enggak usah dibasuh dengan air pertengahannya. Tunggu aja sampai kering. Setelah kering, ya, kalau memang dikepraskan gini sudah lepas, ya, kemudian dikatakan itu kulit seperti baju yang kena najis. Artinya cukup ngambil air dibasuh, biar. Setelah dibasuh, suci sudah. Kulit yang asalnya tadi bangkai, yang najis tadi itu berubah jadi suci ketika disama. Caranya seperti itu. Nanti ukurannya bisa suci itu bihaitsu law nugi'a fil ma'. Ya, seandainya dicelupkan di dalam air, tidak akan kembali baunya, bau busuknya. Celupkan di air, enggak bau, udah berarti cukup. Berarti sudah selesai disamaknya dan sudah dihukumi suci setelah dibasuh. Nah, tapi perlu diketahui, disamak bisa jadi suci itu kalau memang kulitnya, rambutnya, bulunya nggak bisa. Di dalam mazhab Imam Syafi'i ini ya, nggak bisa bulunya yang menjadi suci dengan disamak, kecuali kalau sedikit. Kalau sedikit ada ulama yang memaafkannya, ada yang mengatakan suci kalau sedikit. Karena itu kalau ada jaket bulu beruang, ya kan ya kadang-kadang bulu singa seandainya, nggak bisa itu bangkai kan? Ya kenapa? Nggak boleh dimakan dagingnya. Berarti kulitnya juga najis. Bisa suci kalau disamak. Ya kalau benar disamak. Kalau enggak, ya berarti najis. Kita gunakan untuk sholat, tidak sah sholatnya kita. Karena itu bisa menjadi suci kulitnya apapun kecuali kulitnya anjing dan babi. Kalau kulitnya anjing dan babi tidak bisa menjadi suci walaupun disamak. Berarti kulit apapun, ya kulitnya harimau, kulitnya beruang, kulitnya apapun, ya dijadikan tas nanti setelah disamak, dijadikan sepatu, dijadikan apapun bisa. Tapi selain anjing dan babi. Tapi kalau kulit yang lainnya bisa, tapi itu pun kalau disamak. Samak tadi syaratnya seperti tadi itu. Harus ditaruh di atasnya sesuatu yang hirif. Kalau diganti, wah sekarang kan canggih, nggak perlu seandainya menggunakan sesuatu yang hirif tadi, ganti aja garam. Biasanya kan ada orang dikasih garam kan. Ya apa itu hukumnya? Kalau itu bangkai enggak boleh. Tapi yang dilakukan oleh orang-orang itu setelah menyembelih hewan kurban atau dia jualan kambing, daging kambing saatnya atau daging sapi, setelah disembelih, dikuliti, kemudian ditaruh, kemudian dikasih garam. Ya enggak apa-apa, itu najis kok. Wong sembelihan itu. Itu walaupun tidak dikasih garam itu tetap suci. Wong bukan bangkai. Tapi kalau seandainya bangkai dikasih garam enggak cukup. Oh, diganti dengan tanah enggak cukup. Oh, diganti dengan alat sekarang seperti kayak rinso soalnya enggak cukup. Harus sesuatu yang menyengat. Harus itu. Baru bisa dikatakan suci. Karena semuanya itu dikasih garam, pasir atau yang lainnya, atau dipanaskan matahari, hilang memang baunya. Mungkin baunya akan hilang, tapi bukan hilang sebetulnya. Kenapa? Kalau dicelupkan ke air keluar lagi baunya. Karena itu harus disamak dengan sesuatu yang menyengat tadi itu. Paham ya? Nah, setelah itu baru hukumnya akan dikatakan menjadi suci, tapi bukan rambutnya ya. Kalau rambutnya tidak bisa dikatakan suci dengan cara disamak. Paham ya? Nah, tapi kalau kulit-kulitnya hewan sembelihan kemudian dibuat beduk, apa perlu disamak? Tidak usah. Dikasih garam, kemudian dijemur, udah boleh digunakan. Kenapa? Suci kok. Ya biasanya kan beduk itu kan dari kulit sapi ya. Dari kulit sapi, nah itu kan masuk disamak, enggak, paling kayak garam, paling dijemur. Ya paling dikasih alat yang lainnya. Enggak perlu disamak, itu tetap suci. Kenapa? Sembelihan sesuai dengan syariat. Yang tadi itu kulitnya bangkai, bisa jadi suci setelah Setelah disamak. Yang terakhir
Yang terakhir ini wa masara hayawanan. Wa masara hayawanan. Wa masara hayawan ini apa? Nah, ini tidak semua ulama sependapat. Wa masara hayawan itu artinya apa? Bangkai. Bangkai dibiarkan. Kalau kita biarkan akan keluar apa itu? Set ya, belatung ya. Akan keluar set. Set itu yang asalnya sedikit, kalau dibiarkan semua bangkainya hilang, yang ada cuma set tok. Perkembangbiakannya cepat itu. Ada ulama yang mengatakan itu asalnya najis bangkainya, tapi berubah jadi suci apa? Set itu binatang yang suci. Karena semua binatang itu hukumnya suci kecuali anjing dan babi atau peranakan daripada keduanya. Selain itu hukumnya suci. Tikus suci, suci tikus itu. Tikus itu hukumnya apa? Termasuk hewan yang suci. Suci artinya apa? Suci artinya apa? Kecuali kalau tikus wis mlebu got, yo najis. Najisnya karena gotnya mutanajis, ya suci. Kalau ada tikus, misalnya tikus apa hamster atau apa itu ya, ada tikus kecil dipegang, ini najis. Tangan saya basah atau dia basah, saya pegang, ini najis. Kenapa? Karena binatang suci. Semua binatang hukumnya suci, kecuali kalau ada najisnya, ya mutanajis namanya. Kecuali apa? Anjing dan babi atau peranakan daripada keduanya. Peranakan daripada keduanya, anjing kawin dengan kambing seandainya, keluar anak mirip kambingnya, tetap najis. Tetap najis. Paham ya? Kawin dengan yang suci pun tetap hukumnya mengikuti yang najisnya. Karena itu selain itu berarti hukumnya apa? Semua binatang suci. Set termasuk tadi itu. Ketika bangkai lama kelamaan semua langsung apa sampai banyak, perkembangbiakan cepat, kemudian bangkainya hilang, dimakan semuanya sama setnya. Kemudian apa? Setnya hukumnya apa? Suci. Berarti dari najis bangkai, najis kemudian berubah jadi binatang suci. Paham ini ya? Itu ulama mengatakan dari najis berubah jadi suci. Tapi ada ulama yang tidak sependapat. Kenapa? Karena bukan itu najis berubah jadi suci, tapi najisnya habis dimakan oleh binatang yang Allah ciptakan di situ. Allah memang menciptakan binatang set itu di situ, kemudian cepat perkembangbiakannya, setnya apa bangkainya habis dimakan oleh set. Ya berarti bukan najis berubah jadi suci. Karena itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan itu najis berubah jadi suci, ada yang mengatakan bukan. Itu apa Allah ciptakan binatang di situ, bangkainya habis dimakan oleh binatang tadi itu. Paham ya? Selain ini nggak bisa najis berubah jadi suci kecuali tiga hal tadi itu. Yang ketiga ada perbedaan pendapat.